Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Maka dengan nikmat sehat tersebut, kita bisa bertemu lagi di malam hari ini pada program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Oleh karena itu, Mitra JIC, hendaklah kita selalu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka salah satu wujud rasa syukur kita yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semampu kita atau bahkan semaksimal kita untuk menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan di dalam hukum syariat. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang amat sangat mulia, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tunjukkan rasa syukur kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan sebuah amalan yang rutin tiap harinya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya lisan, yang mana di sini terdiri dari dua bait syair, yang mana Bang J telah membaca syair yang pertama atau bait yang pertama, dan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bahaya lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Yamutul fata min athratin bilisanih walaysa yamutul mar'u min athratir rijli. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana seorang pemuda atau seseorang bisa di sini walaupun secara tekstual dijelaskan adalah mati karena tergelincirnya lisan, maksudnya adalah berbahaya jikalau kita tidak bisa menjaga ucapan kita, lisan kita dari perkataan-perkataan yang bisa menyinggung orang lain, dan terkhusus adalah perkataan-perkataan yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Maka melanjutkan ke masih di bait yang pertama yaitu walaysa yamutul mar'u min asratir rijli, dan bukanlah seseorang itu mati karena tergelincirnya kaki. Karena tergelincirnya kaki masih bisa diobati. Ya, misal kalau kita tergelincir atau terkilir, ini tidak sampai atau serta-merta bisa menyebabkan kematian. Namun tidak jarang
atau banyak sekali orang-orang yang tergelincir lisannya atau salah dalam perkataan maupun ucapan yang akhirnya memberikan dampak yang cukup besar bagi si pembicara tersebut. Oleh karena itu, di hari sebelumnya Bang Jam menjelaskan untuk sama-sama kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang bisa memberikan mudarat atau bahaya bagi diri kita sendiri. Ay inna min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya dari ciri-ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Salah satunya terlalu banyak bicara. Kita lanjutkan di bait yang kedua, idza nataqas safihu fala tujibhu. Apabila berbicara orang yang bodoh ay as-safi al-jahil, fala tujibhu, maka janganlah engkau jawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Maka jawab dari idza tadi, maka yang baik ada min ijabatihi dari jawaban terhadap orang bodoh tersebut adalah as-sukut, yaitu diam. Ai idza takallamal jahilu faskut. Maka apabila berbicara orang yang bodoh, maka lebih baik diam. Apa itu orang bodoh? Ya, orang yang tidak menguasai sesuatu atau tidak memahami apa yang dia bicarakan. Misalnya seorang montir, namun berbicara tentang masalah tafsir. Gitu. Kemudian orang yang ahli hadis berbicara tafsir gitu. Ataupun sebaliknya, dia berbicara tentang suatu perkara yang memang dia tidak kuasai atau dia tidak memahaminya dengan amat sangat paten gitu, amat sangat kuat pemahamannya. Maka fa khairun min ijabatihi as-sukut, idza takallamal jahilu faskut. Ya, maka apabila ada orang yang bodoh kemudian dia berbicara, maka lebih baik diam. Maka ada sebuah nasihat bijak gitu. Jikalau engkau berbicara dengan orang bodoh, maka lebih baik diam. Maka itu menunjukkan kebijaksanaanmu. Jikalau engkau berbicara dengan orang alim, maka dengarkan. Maka engkau akan bertambah ilmumu. Jadi jikalau kita duduk bersama orang-orang alim, orang-orang soleh, orang yang mengerti tentang ilmu, maka kita harus banyak diam. Lagi-lagi tidak dianjurkan untuk berbicara. Karena apa? Akan menambah keilmuan kita. Dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, ini menambah wawasan kita, keilmuan kita, bahkan perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Ataupun ada perkara yang kita ketahui namun belum kita pahami. Nah, dengan kita banyak diam ketika ada seorang alim yang berbicara, ini akan menambah wawasan dan pemahaman kita. Sekali lagi dianjurkan untuk diam. Begitupun ketika kita berbicara dengan orang yang jahil, as-safih, ya, maka pun dianjurkan untuk diam. Karena apa? Dengan kita berbicara atau menasehatinya pun tidak akan membuahkan hasil. Ya, karena obrolannya pun sudah tidak nyambung. Jadi lebih baik diam. Dengan diam ini menunjukkan kebijaksanaan kita, yaitu apa? Kita menghormati dia untuk berbicara. Walaupun kita tahu bahwasanya orang tersebut tidak memahami betul apa yang dia bicarakan. Namun inilah cara kita agar menghargai orang lain. Inilah di mana posisi adab lebih tinggi dibanding ilmu. Karena adab adalah buah dari keilmuan seseorang. Dengan ilmu yang dimiliki kemudian diamalkan, maka akan muncul adab atau sopan santun di hadapan orang lain. Nah, jikalau orang bodoh kemudian kita tinggalkan seketika, nah ini takut menyakiti perasaannya. Maka ketika kita duduk bersama orang-orang yang tidak memahami atau orang-orang yang bodoh, lebih baik kita berusaha untuk membahagiakannya, yaitu idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia terhadap orang lain. Kita semata-mata ya sudah mengetahui gitu bahwasanya pembicaraannya ini tidak ini sih enggak nyambung gitu kan. Cuman jangan sampai kita ucapkan karena takut menyakiti perasaannya. Maka kita membahagiakan dia, mungkin dia ingin membicarakan sesuatu hal yang ada di kepalanya namun tidak tersampaikan, atau mungkin dia tidak ada punya teman bicara, tidak ada orang yang ingin menanggapinya gitu. Namun sekali lagi pun kita sesuaikan gitu, jangan juga terlalu lama gitu kan. Nah, kira-kira sudah cukup pembicaraannya, sudah, maka lebih baik kita pergi meninggalkannya. Dan di sini pun dianjurkan pun untuk tidak pergi, melainkan untuk diam saja kemudian dengarkan. Gitu.
Namun jikalau memang kita ada aktivitas lain lagi yang lebih bermanfaat, maka lebih baik kita tinggalkan dengan tata cara atau etika yang sopan. Mohon maaf, pembicaraan ini memang mungkin masih hangat, kemudian amat sangat menarik, namun sekali lagi saya ada kegiatan, saya ada kerjaan yang belum saya kerjakan, maka saya mohon izin untuk meninggalkan Anda. Ini lebih baik gitu. Pertama kita sudah menampung apa yang ingin dibicarakan oleh si jahil tadi, kemudian yang kedua kita pun meninggalkannya dengan tata cara yang sopan. Wala tujibhu, dan juga selain kita diam, dan juga jangan menyanggah perkataan orang bodoh tersebut. Inilah bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, kita beretika terhadap orang lain untuk menjaga perasaan orang lain. Inilah bagaimana Islam kemudian benar-benar memuliakan antar sesama makhluk. Walau kanal kalamu qabihan au khashinan, walaupun perkataan tersebut adalah perkataan yang jorok ya di sini, atau buruk gitu, atau perkataan yang jelek gitu, au khashinan, atau yang menyakiti perasaan kita kadang gitu. Fa khairul jawabi minhu as-sukut, maka lebih baik diam. Misal kita berhadapan dengan seseorang, kemudian orang ini banyak mencela diri kita, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak asik, tidak enak didengar oleh telinga, maka lebih baik pun kita memilih diam gitu. Jangan sampai kita terpancing emosi kita gitu, jikalau dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati kita maupun perasaan kita, atau juga kata-kata yang jorok gitu, atau kata-kata yang jelek, buruk lah. Dan juga jangan kita tegur gitu kan, karena kita sedang berbicara dengan orang yang bodoh gitu. Jikalau kita tegur, ya belum tentu dia mau menerima gitu. Berbeda dengan orang alim. Orang alim ketika dia ditegur, ya dia menerimanya, menjadikan itu adalah sebuah nasihat. Wah, ini nasihat, berarti saya terlalu banyak berbicara, atau mungkin kata-kata saya tidak pas gitu. Ya. Nah, kita sudah bisa memprediksi dari awal, wah, ini sih kayaknya orangnya temperamen misal. Orang ini berbicara ngalor ngidul gitu kan. Nah, ya kita utarakan dengan kata-kata yang sopan jikalau ingin meninggalkan. Maka jikalau kita belum mau meninggalkan, maka lebih baik kita diam. Kita dengarkan saja pembicaraan alur ceritanya gitu. Maka tadi sekali lagi di bait yang pertama dijelaskan bagaimana bahaya di lisan. Jadi ini ada dua intisari, bahwasanya yang pertama ketika kita berbicara, maka hati-hatilah terhadap lisan kita. Kita tidak boleh terlalu banyak berbicara atau berbicara suatu porsi yang memang bukan fak kita atau keahlian kita. Dan yang kedua, ketika kita menjadi seorang yang diajak bicara gitu. Maka jikalau yang diajak bicara ini adalah orang yang jahil, maka lebih baik kita diam. Kemudian kata-katanya buruk dan juga kata-kata yang menyakitkan perasaan, maka lebih baik kita diam. Nah, ini ada dua porsi kapan kita menjadi seorang pembicara dan juga kapan kita menjadi seorang pendengar. Al-baitul awal ya'muruna bihifzil lisan. Maka bait yang pertama tadi Bang Ji sudah jelaskan bahwasanya memerintah kita untuk menjaga lisan. Wal baitus tsani ya'muruna bitarkil jawabi anil kalamil jahil. Dan bait yang kedua memerintahkan kita untuk meninggalkan jawaban atau menyanggah atau mengomentari gitu, dari perkataan-perkataan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sedikit sekali akalnya gitu. Orang-orang yang tidak menguasai sesuatu kemudian dia bicarakan dengan bangganya, seenaknya, di luar kemampuannya. Nah, ini lagi-lagi adab adalah menjadi hal yang utama. Bahkan jangan sampai mentang-mentang kita sudah mengetahui, wah ini pembicaraan tidak ada manfaat, kita tinggalkan begitu saja gitu. Nah, tetap kita layani, kita hormati. Begitulah etika para ulama-ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi oleh karena itu hendaklah kita berkiblat atau meniru bagaimana kehidupan para ulama, yang mana ulama ini meniru tabiat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kita sama-sama bisa untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang pasti tidak memberikan manfaat
kemudian juga meminimalisir pembicaraan kita. Kemudian ketika kita menjadi pendengar, lagi-lagi kita dididik atau diajarkan oleh si penulis ini adalah untuk tidak menjawab sepatah kata pun, namun kita dengarkan saja. Itu untuk menghormati perasaan orang lain. Nah, idkhulus surur ini bahkan di dalam kitab Nasihul Ibad kalau tidak salah, guru saya menjelaskan ini lebih utama dibanding ibadah sebanyak 70 tahun. Nah, Bang Ji agak lupa-lupa ingat. Ya, jadi idkhulus surur memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, apa kebahagiaannya? Kita memberikan dia waktu untuk berbicara. Walaupun kita tahu pembicaranya tidak memberikan dampak positif bagi diri kita, bahkan mencela diri kita yang bisa memancing emosi kita. Gitu. Kalau memang kita alim, kita mempunyai hati yang baik, sudah tidak usah marah gitu. Kita sadar kita sedang berbicara dengan siapa. Maka kita lihat itu lawan bicara kita. Maka di awal ketika kita sudah mengetahui lawan bicara kita seperti apa, ya kita sudah bisa menimbang. Jangan sampai kita terpancing emosi ataupun hawa nafsu. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah terpancing dengan hawa nafsu, akhirnya akal dan hati ini sudah tidak bisa berfungsi. Maka ini butuh dilatih sedikit demi sedikit. Gitu. Berapa banyak orang yang terpancing emosi kemudian ya, rumah tangga rusak. Gitu. Karena emosi saja, emosi sesaat gitu kan, memberikan penyesalan seumur hidup. Emosi yang sesaat memberikan penyesalan seumur hidup. Oh, udah cerai aja, wah ini gara-gara emosi. Coba duduk tenang dulu, atau misal kita tidak langsung menerima itu mentah-mentah. Kita coba berusaha untuk memikirkannya matang-matang. Jadi jangan sampai terpancing hawa nafsu kita. Jadi cukup jikalau perkataan tersebut mencela diri kita, ya kita terima saja. Maka bersyukur. Ini bahkan para orang-orang soleh terdahulu ketika ada yang mencelanya malah dibalasnya dengan uang dirham. Gitu. Kemudian kata orang soleh tersebut, apalagi kekurangan yang engkau tahu pada diriku, maka ungkapkanlah. Gitu. Aku rela membayarmu dengan seberapa banyaknya dirham yang aku miliki. Karena tanpa orang sepertimu, aku tidak akan pernah tahu kekurangan yang ada di dalam diriku. Nah, ini bedanya gitu. Orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, kemudian dia amalkan, dia malah bersyukur, dia senyum, bahkan dibalasnya dengan kebaikan. Dia mengira tadi orang yang mencela tadi mencoba untuk memancing emosi orang soleh tersebut. Ternyata bukannya marah, malah dia senang, bahkan bahagia gitu. Inilah bagaimana kualitas kita memang berbeda gitu dengan orang-orang terdahulu. Maka dengan kisah-kisah tersebut kita berharap Allah memberikan taufik dan juga hidayah agar kita bisa mengikuti jalan orang-orang para salafus saleh. Nah, mereka memang benar-benar menimbang segala sesuatunya dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Nah, itu bagaimana enaknya gitu kan. Nah, ini kan kita enggak, misalnya kita dicela orang, wah kita udah emosi duluan tuh, bahkan kita terjadi baku hantam lah gitu. Namun berbeda dengan mereka. Apalagi yang kau tahu tentang kekurangan yang ada pada diriku, maka sebutkanlah semuanya. Ini orang di sekelilingnya, para murid-muridnya udah geram gitu kan. Bahkan wah ini orang bicara sembarangan nih di depan guru saya gitu. Namun tidak begitu dengan gurunya gitu, dia malah senang gitu. Karena dia tahu bahwasanya murid-muridnya itu tidak akan pernah mengungkapkan aib seorang guru, karena adab seorang murid adalah memuliakan gurunya. Namun berbeda dengan orang lain gitu. Maka dari orang lain inilah dia bisa mengetahui kekurangan yang ada dirinya, yang ada di dalam dirinya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini adalah sebuah PR besar gitu, pekerjaan yang amat sangat sulit untuk kita menjadi seorang pribadi yang mulia. Namun kita coba usahakan sedikit demi sedikit, step by step, walaupun tidak bisa langsung 100% gitu. Namun kita latih diri kita. Makanya kita harus selalu bersyukur gitu. Dan mereka memandang secara pandangan hakikat bahwasanya inilah bagaimana Allah pun yang menakdirkan tersebut agar orang tersebut mencela dirinya. Agar apa? Agar dirinya mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Aib-aibnya, nah inilah yang nanti akan diperbaiki kemudian dikembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kadang-kadang kalau orang-orang yang mereka memiliki hati bersih, ini malah bersyukur karena banyak orang yang mencela.
Berarti dengan banyak yang mencela, wah, yang perhatian kok makin lama makin banyak gitu. Kita memang belum siap gitu. Boro-boro orang gitu. Kadang kalau kita dihina sama netizen gitu kan, ini problem di dunia sosial media. Ini celaan dari netizen apa segala macam, wah, udah langsung main hukum gitu. Ya bebas, orang memiliki kebebasan untuk apa namanya memberikan apa masukan, mengucapkan berbagai macam hal, ya terserah saja gitu kan. Tinggal bagaimana kita terima, kita saring, ini sesuai tidak dengan kita, oh mungkin sesuai maka terima, ini tidak sesuai ya sudah abaikan gitu kan. Jadi dengan begitu kita hidup menjadi lebih tenang, dan dengan celaan juga kadang menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Karena bersyukur dengan adanya mereka, merekalah yang membuka kekurangan-kekurangan yang ada diri kita, yang dengan kekurangan tersebut insya Allah akan kita tambal dengan kebaikan-kebaikan lagi yang harus kita lakukan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mitra JC, karena waktu juga yang terbatas di malam hari ini, Bang Jaya rasa kajian singkat ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk para mitra JC sekalian. Jikalau memang banyak kekurangan, maka itu datang dari diri saya pribadi, dan kebaikan yang ada pada malam hari ini semata-mata datang dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bang Jaya bersyukur masih diberikan waktu untuk bisa berbagi bersama mitra JC dimanapun berada, walaupun hanya melalui via live Facebook. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jikalaupun masih banyak kekurangan, silahkan mitra JC tulis di komentar untuk perbaikan yang lebih baik lagi insya Allah. Yang pastinya Bang Jaya mengucapkan syukuran katsiran ala ihtimamikum. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukuran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.